P24 keluar sekarang. Hampir pukul 3 sore Aidan tersadar dari tidur lelapnya. Tidur siang terindah untuknya. Ditatapnya sang istri yang masih terjaga. Begitu teduh dan tenang. Tapi jika sedang marah, jangan ditanya. Aidan harus meningkatkan kesabarannya dengan ekstra. Dikecupnya kening Syafira. Terima kasih sayang. Mas sangat mencintaimu. Jangan pernah berpikir untuk bisa pergi. Maka Mas akan kejar kamu kemanapun. Kata tergombal dari seorang Aidan. Tapi sayang yang digombalin dia sedang terlelap. Aidan bangkit dari tidurnya menuju kamar mandi. Melaksanakan mandi wajib. Setelah selesai dan lengkap dengan pakaiannya Aidan turun ke bawah. Suara cacing di perutnya sudah berdendang sedari tadi. Aidan menuruni anak tangga. Dengan rambutnya yang masih basah. Bunda yang kebetulan dari belakang baru selesai memetik cabai pun terfokus pada rambut putranya itu. Bagaimana tidak? Jam segini Aidan turun dengan rambut yang basah dan senyum yang tak lepas dari pipinya. Bunda pun ikut menyunggingkan senyuman. Seakan paham dengan apa yang terjadi dengan anak dan menantunya itu. Ya ranjang memang salah satu cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tumben jam segini udah fresh. Keramas lagi. Goda Bunda. Aidan bukan tersipu malu karena tengah terciduk. Aidan malah memeluk Bunda dari belakang. Gelendotan seperti anak kecil. Seakan sedang menyalurkan kebahagiaannya. Syafira mana? Masih tidur. Kalian gak makan siang loh. Masih terlelap Bun. Kamu pasti buat mantu Bunda kelelahan ya. Satu godaan lagi lolos dari bibir Bunda. Hehehe. Lelah jadi lilah Bun. Bunda ikut bahagia untuk kalian. Semoga cepat jadi ya. Biar rumah ini ramai. Aidan melepaskan pelukannya. Doain yang terbaik. Karena Aidan gak mau maksa Bun. Syafira masih kuliah. Doa terbaik pokoknya. Bun Aidan lapar. Ya udah buruan makan. Oh ya soal Larissa gimana? Aidan udah jelasin Bun. Kalau Syafira gak percaya. Ini semua gak akan terjadikan. Bunda tersenyum dengan jawaban Aidan. Aidan makan di atas aja Syafira pasti juga lapar. Ujar Aidan lagi sambil mengambil satu piring nasi berserta lauk dengan porsi double. Di kamar Syafira menggeliatkan tubuhnya. Matanya berusaha dibuka dengan paksa karena rasa kantuk yang masih terasa. Matanya menerawang melihat jam dinding. Dan betapa kagetnya dia saat jam sudah menunjukkan jam 3 lewat. Syafira berusaha mendudukkan tubuhnya. Tubuhnya seperti baru kerja rodi. Remuk redam. Dan ingatan kembali ke kejadian beberapa jam lalu. Pipinya merona. Mengingat semuanya. Ditepuk-tepukan pipinya sendiri. Sungguh membuatnya malu. Tapi bahagia tidak ada penyesalan. Ceklek. Pintu terbuka perlahan. Dan melihat pintu terbuka Syafira langsung menyembunyikan wajahnya di antara dua kakinya. Dan Aidan yang melihat itu langsung meletakkan makanan yang dia bawa ke meja dekat sofa. Dan bergegas menghampiri Syafira. Sya kamu kenapa? Ada yang sakit? Atau menyesal? Tanya Aidan penuh kekhawatiran. Syafira menggeleng. Dan Aidan menghembuskan nafasnya lega dengan gelengan Syafira. Ada rasa takut jika ternyata Syafira menyesali apa yang terjadi tadi. Terus kenapa? Sya malu. Jawabnya lirih tapi masih bisa Aidan dengan. Dan mendengar jawaban itu Aidan malah terkekeh kecil. Mendengar Aidan tertawa, Syafira mendongak kepala. Ih kok malah ketawa sih? Kesalnya. Udah buruan mandi. Terus kita makan. Lapar kan? Bukan jawaban yang Aidan berikan. Mau Mas bantu ke kamar mandinya? Aidan menawarkan dengan sedikit nada menggoda. Gak, Sya bisa sendiri. Jawabnya sambil mendorong Aidan agar dia bisa lewat, walaupun langkahnya gak seperti biasanya. Tapi Syafira menolak untuk dibantu. Malu mengingat akan apa yang terjadi hari ini. Syafira cukup lama di kamar mandi. Tidak seperti biasanya. Aidan pun agak khawatir dan memilih mengeruk pintu kamar mandinya. Sya, kok lama? Kamu oke? Sebentar mas. Sya oke kok, jawabnya. Tapi lagi-lagi Aidan mengetuk pintu kamar mandi. Karena Syafira belum juga keluar. Sya, kamu gak tidur kan? Syafira mendongakkan kepalanya di balik pintu. Mas, Sya lupa bawa baju. Ucapnya sambil nyengir kuda. Astagfirullah Syafira. Jadi dari tadi gak keluar karena gak bawa baju. Syafira mengangguk.
Keluar sekarang. Tita Aidan dengan wajah dinginnya. Ih malu. Sya cuma pakai handuk nih. Keluar. Mau tak mau Syafira keluar hanya dengan menggunakan handuk berwarna kream yang panjangnya di atas lutut dengan langkah malu-malu. Tak apa Sya. Yang penting bukan malu-maluin. Aidan menggeleng. Mas udah lihat semuanya. Kenapa harus malu? Ujarnya tanpa dosa dan itu membuat Syafira meninju pundak Aidan. Au, kok mas malah dipukul? Tahukah? Jawabnya sambil meninggalkan Aidan menuju lemarinya. Selesai dengan pakaiannya. Syafira menghampiri Aidan yang duduk di sofa. Sholat dulu yuk mas. Ajaknya. Makan dulu. Kita belum makan dari siang. Gak baik sholat dalam keadaan lapar. Yang ada kita gak husu. Jawab Aidan sambil menarik tangan Syafira untuk duduk. Mereka pun makan sepiring berdua. Keburu dinginkan nasinya. Ujar Aidan. Dah biasa sama yang dingin-dingin. Sya aja punya suami juga dingin. Kamu sih kelamaan di kamar mandinya. Kan Sya malu kalau harus keluar tanpa pakaian. Jawabnya jujur. Mas udah tahu. Mas udah lihat semuanya. Ih mas. Jangan bilang mas ngebayangin yang tadi. Malu tahu. Oceh Syafira. Gak ada larangan ngebayangin hal itu sama istri kan? Tanya Aidan tanpa dosa sedangkan Syafira wajahnya sudah merona mendengar penuturan Aidan membayangkan apa yang terjadi siang tadi. Sebenarnya Syafira juga belum bisa move on dari kejadian siang ini. Tapi tetap saja rasa malu masih sulit dia tutupi. Aidan mengelap sudut bibir Syafira yang sedikit belepotan dengan tisu. Lalu menyodorkan jus jeruk untuknya. Udah, Syafira mengangguk. Kita sholat ya. Mereka pun melaksanakan sholat asyar bersama. Jika ditanya perasaan Syafira, jelas dia bahagia. Sangat bahagia. Mendengar pengakuan Aidan tentang perasaannya. Apa ini yang dinamakan wanita itu sok tak tahu tapi maha tahu. Sama halnya perasaan Aidan. Dia dapat merasakannya. Tapi seolah tak tahu karena tak ada pengakuan darinya. Tapi saat mendengar semuanya, dengan tanpa ragu dia serahkan semuanya. Entah itu atas dasar kewajiban atau balasan akan perasaan. Hanya dia yang tahu. Yang pasti apapun itu. Semuanya halal. Aidan membawa Syafira ke atas sofa. Merangkulnya. Sesekali mencium puncak kepalanya. Makasih Nyonya Aidan. Bisik Aidan tepat di samping telinga Syafira. Walau kaku tapi menggodanya sang istri seakan itu kepuasan untuknya. Melihat Syafira malu-malu dengan pipi merona seakan menjadi booster untuknya. Masih. Sya malu tahu. Malunya kamu itu kebahagiaan buat mas. Satu cubit mendarat di perut Aidan tapi beberapa detik kemudian Syafira merangkul sang suami dinginnya itu. Mas bahagia. Sangat bahagia. Dan sepertinya mas harus mengucapkan terima kasih kepada Larissa. Karena dia ini bisa terjadi. Mendengar nama Larissa disebut, Syafira melepaskan pelukannya. Lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Dan itu membuat Aidan terkekeh. Jadi Nyonya Aidan cemburu nih ceritanya. Goda Aidan. Tahukah? Rajuknya. Dan itu membuat Aidan mengecup bibir Syafira. Awalnya kekupan singkat namun lama-kelamaan menuntut. Syafira mendorong dada Aidan agar bisa terlepas dari ciuman itu. Mas mau buat Sya kehabisan nafas ya? Omelnya. Dan Aidan hanya tersenyum puas. Ternyata suami dingin Sya cukup mesum. Yang penting mesum sama istri. Bukan sama yang lain. Jawaban santai. Kalau mas berani mesum sama yang lain di luar sana, siapa-siapa gak lihat Sya lagi, ancamnya. Dan Aidan langsung merangkulnya. Istri nakalnya ini kalau marah sungguh sulit untuk menaklukkannya. Beberapa hari berlalu. Hubungan Aidan dan Syafira semakin baik. Sangat baik malah. Syafira juga sudah sangat memahami sikap dingin suaminya itu. Aidan punya cara tersendiri dalam mengungkapkan cintanya, walau jauh dari kata romantis. Bukan seperti pasangan di luar sana. Rajin chat tanya sudah makan atau sekedar tanya sedang apa. Sedang di mana, itu bukan seorang Aidan. Seperti sore ini pulang dari kampus Syafira menyusul Aidan ke Green. Yang kebetulan hari Sabtu dan jadwal Aidan di kampus tidak banyak jadi Aidan lebih dulu pulang. Syafira sudah berada di ruangan Aidan. Menyaksikan sang suami sibuk dengan laporan. Kebetulan besok adalah tanggal gajian para pegawainya. Tok, tok.
Tok, masuk ga? Tita Aidan. Arga membawa 2 menu makanan dan minuman serta camilan. Diletakkannya di atas meja di mana Syafira duduk. Loh kak, Syagaat pesankan. Arga tersenyum dan menunjuk ke arah Aidan dengan bibirnya. Oh, jawab Syafira sambil mangguk-mangguk. Aidan men-save datanya. Lalu beranjak ke arah sofa di mana Syafira duduk. Mas lapar. Temenin mas makan ya, ujarnya datar. Dan Syafira hanya bisa mengangguk. Mas selesai ujian semester mas ada agenda apa? Tanya Syafira di tengah-tengah saat mereka menikmati makannya. Mas udah booking tiket ke Pekanbaru. Insya Allah kita liburan di sana. Jawabnya masih dengan fokus pada makanannya. Serius? Tanya Syafira tak percaya. Dan Aidan hanya menjawab dengan anggukan. Makasih mas. Sambil merangkul sang suami dinginnya itu. Jika Syafira heboh dibuatnya. Berbeda Aidan. Hanya senyum kecil yang terukir. Setiap orang punya caranya tersendiri dalam mengungkapkan cinta. Sama seperti pasangan ini. Apalagi pasangan yang mempunyai sikap bertolak belakang. Tapi mungkin ini definisi kata jodoh. Saling melengkapi. Menyempurnakan. Mas kok bisa kepikiran untuk liburan ke Pekanbaru? Pengen aja. Jawabnya daftar. Mas sesekali jawaban tuh yang ngena di hati gitu. Manyun Syafira. Mas harus jawab gimana? Liburan semester nanti bunda akan ke Surabaya. Dan mas pikir kita juga perlu liburan kan? Sejak nikah kita disibukkan dengan urusan kuliah. Dan mas rasa Pekanbaru tempat yang pas. Jadi mas bisa lebih mengenal keluarga di sana. Syafira tersebut mendengar penjelasan Aidan. Gimana? Udah, jelaskan tujuan mas ke sana. Syafira mengangguk lalu mencium pipi Aidan singkat. Mas gak bisa setiap waktu harus menjabarkan semuanya. Kamu harus lebih paham itu. Sambilan mencubit hidung Syafira. Hehehe. Syah paham kok. Mau tahu aja gimana respon suami dingin Syah ini. Ternyata ada perkembangannya. Jawab Syafira sambil tertawa puas. Syah pesen apa? Tanya Hanum. Gak. Masih kenyang nih minum aja. Jawab Syafira sambil menuju showcase mengambil 1 botol minuman dengan rasa lemon. Syafira dan Hanum menuju meja yang masih nampak kosong. Hanum menikmati menu makan siangnya. Disusun kedatangan Heni, Risa, Bagas, Agung dan Hari yang sudah beberapa bulan ini nemplok seperti cicak dimanapun Syafira berada. Sejak beberapa bulan lalu karena mereka terlibat tugas kelompok membuat mereka jadi lebih dekat. Ditambahkan Syafira yang cerdas membuat mereka bisa banyak belajar darinya. Diet Syah? Tanya Hari. Ngirit. Hehehe, jawab Syafira. Awal bulan Syah. Masa belum ditransfer? Wah berabe nih, timpa Bagas. Dia belum tahu aja Syah. Saldo ATM-mu Syah. Balas Hanum. Banyak Nung. Tanya Risa. Saldo minimum. Hahaha. Hanya dapat dilihat tak dapat disentuh. Walah udah kaya apa tuh? Tanya Hari. Kaya hantu har. Kaya kamu. Hahaha. Jawab Heni. Kamprit muhen. Kalau aku hantu. Muroh gentayangan. Balas Hari. Ia menggentayangi pikiranmu. Balas Heni tak mau kalah. Mereka pun tertawa renyah. Tak peduli akan penghuni kantin yang lainnya. Wah asik banget nih. Boleh gabung gak? Tanya Boy. Boleh kak boleh. Heni yang menjawab. Membuat mereka pun merapat. Dot dan Adrian mengambil posisi duduk di samping Syafira. Ada rasa tak nyaman untuk Syafira. Bagaimanapun dia tahu Adrian menaruh hati padanya. Ada yang kangen Syah. Lama kita gak gabung, ujar Boy. Dan Syafira hanya bisa tersenyum kecut. Kenapa lelaki di sampingnya ini masih mengharapkannya? Padahal sudah berulang kali Syafira menolaknya. Syafira menyenggol pundak Hanum. Hanum paham akan kode yang Syafira berikan. Tapi Hanum pun bingung harus berbuat apa. Mau gak mau menikmati obrolan demi obrolan walau ada rasa tak nyaman. Syafira hanya membalas dengan jawaban ala kadarnya. Berbeda dengan teman mereka lainnya. Heboh tak berarah. Syah temenin ke toilet yuk. Ajak Hanum karena dari tadi Syafira asik menyenggol kakinya yang ada di bawah meja. Ayolah. Sekali aku juga mau ke toilet. Balas Syafira. Kami duluan ya. Ujar Hanum yang membuat Heni dan Risa bergeser dari tempat duduknya agar mereka keluar.
Syafira sedang duduk di sofa, sibuk dengan modul yang harus segera dia selesaikan. Karena sepekan lagi ujian semester sudah dimulai. Seperti biasa, target IP di atas 3.1 harus dia dapatkan. Aidan masuk ke rumah. Tak lupa mengucap salam. Syafira mencium punggung tangan Aidan. Lalu, Aidan mencium punggung tangan Bunda. Mas ke atas ya. Gerah. Mau mandi. Syafira mengangguk. Dan 30 menit kemudian Aidan turun dengan tubuh yang sudah fresh. Langsung menuju di mana Syafira duduk. Dan tanpa izin Aidan merebahkan kepalanya di paha Syafira. Ih mas, Sya lagi nyelesaikan modul nih. Besok harus udah diserahkan. Aidan tak merespon. Dia malam memejamkan matanya. Mas awas dulu. Sambil menggoyangkan pahanya agar Aidan beranjak. Tapi semua itu sia-sia. Aidan malam memeluk pinggang Syafira dan membenamkan kepada di perut Syafira. Mas geli nih. Sya gak bisa fokus. Tadi ngapain Adrian duduk di samping kamu? Tanya Aidan tiba-tiba. Dan itu cukup membuat Syafira kaget. Lalu men-save datanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Aidan yang wajahnya dibenamkan dalam perutnya. Dia yang duduk di samping Sya. Kok mas tahu? Mas mata-matain Sya ya? Mas lihat sendiri. Dan mas gak suka. Jawabnya kali ini dengan menatap Syafira tajam dan dingin. Jadi ceritanya suami Sya ini lagi cemburu. Goda Syafira. Cemburu hanya untuk mereka yang tidak percaya diri. Tuh mas cemburu. Mas bukan cemburu. Mas gak suka istri mas dipepet terus laki-laki lain. Itu juga cemburu mas. Besok makan siang di ruangan mas. Ih mas mah aneh. Gak mungkin atuh. Apa kata mahasiswa lain jika lihat? Mas gak percaya ya sama Sya. Mas gak percaya sama laki-laki yang selalu coba deketin kamu Sya. Bun. Lihat nih anaknya cemburu. Teriak Syafira ke arah Bunda yang sedang di dapur bersama Simba. Dengan nada menggoda. Alhamdulillah normal berarti Sya. Balas Bunda dengan sedikit terkekeh. Cinta berarti non. Simba ikut nimbrung. Hahaha. Mas Bunda seneng lihat anaknya cemburu. Apalagi Sya. Ujar Syafira sambil terkekeh juga seperti Bunda. Aidan malah menggelitik perut Syafira dan itu membaut Syafira semakin terkekeh. Ampun mas. Ampun. Sakit perut Sya. Aidan pun menghentikan aksinya. Sakit tahu. Rajuk Syafira. Siapa suruh mahal bahagia di balik kekesalan mas. Cari rekan lagi. Maaf deh maaf. Abis mas cemburu aja gengsi. Aidan merangkul tubuh Syafira dari samping. Lalu mencium kepala Syafira sebelah kiri. Mas gak mau lihat kamu deket-deket lagi sama dia. Kap, satu kecupan mendarat di pipi kanan Aidan. Percaya deh. Sya gak mungkin macam-macam. Dan Sya juga gak bisa berubah tiba-tiba mas. Kan mereka gak tahu status Sya. Kita umumkan. Sya belum siapa mas. Kapan Sya? Yang ada nanti mereka berharap terlalu jauh. Cepat atau lambat mereka juga akan tahu kan. Kita tinggal di kota yang sama. Bagaimana jika mereka melihat kita di luar kampus? Syafira terdiam. Memang benar statusnya cepat atau lambat harus mereka ketahui. Jika tidak dibuka secara langsung, bisa saja status mereka diketahui dengan cara lain. Dan kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Karena netizen itu lebih suka mengambil kesimpulan sendiri. Bahkan menyudutkan. Tanpa tahu akan kebenarannya.